Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ramadianto akan mempresentasikan laporan perancangan coworking space. Yang pertama, konsep arsitektur. Judul desain yang saya angkat pada bangunan ini memiliki kesamaan dengan tema yang saya angkat, yaitu Bandung Like Spot. Konsep arsitektur atau konsep dasar utama yang melatar belakangi penggunaan tema tersebut. Latar belakang penggunaan tema tersebut adalah karena saya melihat adanya potensi dan kekurangan pada tapak tersebut. Untuk potensi itu sendiri, area tapak memiliki kelebihan dapat menerima pencahayaan alami dari matahari secara maksimal dan optimal. Namun pada malam hari, penggunaan pencahayaan buatan seperti lampu masih sangat kurang sehingga masih kurang menarik pengguna atau pengunjung yang ada di sana. Untuk selanjutnya, konsep integrasi dengan kawasan. Saya menampilkan blok plan sehingga menunjukkan adanya kemiripan antara bentuk bangunan coworking space yang saya terapkan dengan bangunan di sekitarnya. Selanjutnya terdapat konsep integrasi di dalam kawasan itu sendiri. Di dalam kawasan coworking space ini saya menempatkan dua masalah utama, yaitu coworking space itu sendiri dengan bangunan radio yang saling berhadapan. Selain itu, kedua bangunan ini juga ditengahi oleh datum berupa jalur sirkulasi kendaraan. Sedangkan untuk hierarki utama pada area coworking space ini itu bangunan coworking space itu sendiri. Selanjutnya ada konsep massa bangunan. Konsep massa bangunan yang saya terapkan awalnya adalah berbentuk persegi panjang, lalu dibagi dua, dan salah satunya digeser sejauh 9 meter ke utara, sehingga bentuk 3D-nya adalah sebagai berikut. Untuk konsep fasad bangunan itu sendiri, saya berusaha untuk mengkolaborasikan antara elemen garis dengan elemen bidang. Elemen garis di sini saya wujudkan dalam bentuk roster garis, roster beton yang berbentuk garis, dan juga elemen bidang dalam bentuk kaca. Untuk selanjutnya ada konsep sirkulasi penghuni dan pengunjung. Untuk konsep sirkulasi ini, setiap pengunjung dapat masuk melalui entrance di bagian A, lalu masuk jika membawa kendaraan menuju arah basement. Jalur ini sudah dibagi dua antara kendaraan beroda 4 dan motor. Untuk sirkulasi di dalam basement dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Selanjutnya ada sirkulasi di dalam bangunan. Sirkulasi di dalam bangunan ini dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi horizontal dan juga sirkulasi vertikal. Untuk sirkulasi vertikal itu sendiri, saya menerapkan adanya dua tangga dan juga satu lift. Konsep program ruang dan fasilitas. Untuk program ruang pada bagian basement, saya menempatkan ruang-ruang dengan fungsi utilitas seperti ruang panel. Untuk denah lantai 1, saya menempatkan ruang-ruang dengan fungsi publik seperti lounge, adanya lobby, dan juga adanya kafe. Selain itu, area bekerja saya tempatkan di denah lantai 2 dan juga denah lantai 3. Untuk denah lantai 2 ini terdapat ruang-ruang seperti hot desk dan juga communal desk. Pada denah lantai 3, saya menempatkan ruang-ruang bekerja yang sifatnya bersifat lebih private. Di antaranya ada dedicated desk, ada ruang rapat, ruang kelas, ruang kantor sewa, ruang visual, dan juga ruang konsultasi. Kedua denah ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti musola, toilet, pantry, dan juga ruang fotokopi. Selanjutnya ada denah lantai 4. Denah lantai 4 ini memiliki fungsi untuk lebih bersantai dan juga lebih berrekreasi, seperti ruang rekreasi yang dilengkapi dengan mini library dan juga ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk seminar. Selain itu, fasilitas yang terdapat pada bangunan radio juga terdapat minimarket yang dapat digunakan oleh pengguna coworking space. Selanjutnya ada konsep tipe-tipe unit. Tipe-tipe unit yang saya terapkan, yang akan saya jelaskan ini ada di denah lantai 2, yaitu hot desk dan juga communal desk, dan juga denah lantai 3. Untuk di denah lantai 3 ini, tipe unit dibagi menjadi dua, yaitu unit dengan modul 5x5 meter, contohnya pada ruang rapat, ruang kantor sewa, dan juga ruang kelas, dan juga tipe unit 5x2,5 meter pada ruang visual dan juga ruang konsultasi.
Selanjutnya ada sistem keselamatan kebakaran. Untuk sistem keselamatan kebakaran sendiri, saya menempatkan adanya dua tangga yang berjarak sekitar 25 meter antara satu tangga dengan tangga yang lainnya. Sistem keselamatan kebakaran ini juga dilengkapi dengan adanya jalur sprinkler dan juga smoke detector dan hydrant pada lantai 1, 2, 3, 4, dan juga basement. Untuk konsep protokol kesehatan, saya menempatkan adanya wastafel pada setiap bagian depan coworking space. Selanjutnya diterapkan juga adanya penerapan physical distancing atau jarak antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Untuk konsep green building yang pertama yaitu penghawaan udara secara alami. Penghawaan udara alami ini eh, saya terapkan dengan adanya penggunaan roster elemen garis, adanya bukaan-bukaan yang lebar seperti ini, dan juga adanya roster-roster sebagai ventilasi udara seperti ini. Untuk sirkulasi udara alami ini cukup efektif karena roster-roster elemen yang saya terapkan itu digunakan berulang kali atau secara repetisi. Konsep pencahayaan pada siang hari ini juga memanfaatkan roster elemen garis dan juga elemen bidang yaitu kacamati. Penggunaan kacamati dan elemen garis ini juga cukup efektif untuk memasukkan cahaya alami dari cahaya matahari di siang hari. Untuk konsep konservasi air, saya menempatkan adanya beberapa area-area untuk ruang terbuka hijau sehingga dapat menyerap air hujan. Contohnya ada di bagian entrance, ada di bagian belakang coworking space, ada di bagian taman cahaya, ada juga di bagian depan coworking space itu sendiri. Konsep material lokal. Konsep material lokal yang saya gunakan adalah penggunaan kayu-kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi area-area untuk seperti lounge, seperti mini library, dan juga inner court di dalam bangunan. Bisa juga diterapkan sebagai sirkulasi seperti ini. Untuk konsep struktur bagian bawah, saya menggunakan fondasi plat setempat. Hal ini diterapkan karena pemasangan plat setempat ini cukup sederhana dan tidak terlalu rumit. Dan juga fondasi ini dapat menahan bangunan 1 hingga 4 lantai. Untuk konsep struktur bagian atas, saya menggunakan struktur balok dengan ukuran 20 kali 40 cm dan juga kolom 30 cm dikali 30 cm. Untuk konsep struktur atap, saya menggunakan struktur atap kuda-kuda kayu, ada ikatan angin di sini dan juga penutup atap genteng metal. Selanjutnya ada konsep mechanical, electrical, dan juga plumbing. Untuk yang pertama ada konsep air bersih. Konsep air bersih ditempatkan adanya sumur artesis yang menyerap air dari dalam tanah, lalu selanjutnya air tersebut akan didorong menggunakan pompa dorong menuju toren air yang ada di rooftop. Nah, dari toren air itu juga akan didorong menggunakan pompa tekan yang akan disalurkan ke setiap shaft di setiap bangunan dan disalurkan kepada ruangan-ruangan yang membutuhkan air bersih. Untuk air kotor sendiri, setiap air kotor baik limbah toilet maupun air hujan akan disalurkan melalui shaft yang nantinya akan disalurkan ke bak kontrol dan juga sumur resapan. Untuk listrik sendiri, disalurkan dari ruang genset lalu ke ruang mechanical electrical dan juga ruang panel di basement dan juga disalurkan ke setiap panel yang ada di setiap lantai. Mungkin sekian untuk penjelasan yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan apabila ada dalam kata-kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.